Bunuh diri itu diawali dengan kondisi depresi. Utara adalah aksi bom bunuh diri. Peristiwa dugaan aksi bunuh diri. Coba mahasiswi SMP yang ditemukan tewas dan bunuh diri. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Jadi, di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang akan menjadi tugas proyek dari mata kuliah ilmu kealaman dasar. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Mevidia Ayu Valentine dengan NIM 24015110127 dari program studi Sastra Indonesia tahun angkatan 2024. Judul dari kasus yang akan saya bawakan pada hari ini, judulnya adalah penyebab tingkat kasus bunuh diri yang sangat tinggi di Bali. Baiklah, setelah mengetahui judulnya, kita akan mengetahui latar belakang bagaimana kasus ini dapat terjadi. Nah, tentunya latar belakang ini akan dimulai dari manusianya sendiri. Kita akan membahas dengan sangat perinci dan sangat akan terkupas tuntas bagaimana kasus ini dapat terjadi. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Untuk pembahasan yang pertama terkait latar belakang, tentunya kita harus membahas tentang manusianya itu sendiri ya teman-teman. Jadi, apa sih manusia itu? Jadi, manusia itu adalah makhluk yang sangat istimewa karena manusia memiliki daya pikiran atau memiliki alam pikirannya sendiri. Manusia itu adalah makhluk berpikir atau yang sering disebut dengan Homo sapiens. Alam pikir manusia adalah sesuatu hal yang sangat abstrak dan tak terjangkau. Mengapa demikian? Karena alam pikir manusia satu dengan manusia lainnya bisa saja berbeda, dan juga alam pikir manusia bisa saja menjangkau sesuatu hal yang tidak dijangkau oleh manusia lainnya. Nah, dari alam pikiran ini bisa saja menghasilkan hal yang positif ataupun yang negatif. Untuk hal positif nantinya dia akan mengubah manusia menjadi manusia yang berkembang. Namun jika daya pikiran atau alam pikirannya negatif, maka akan membuat manusia ini mengalami kemunduran. Alam pikiran manusia yang selalu merasa ingin tahu. Nah, dari keingintahuan inilah menyebabkan manusia dapat bersosialisasi, berbudaya, kemudian juga berkomunikasi dan menjadi makhluk yang perasa. Perasaan manusia juga adalah sesuatu hal yang abstrak dan sulit dijelaskan. Hubungan perasaan manusia dengan alam pikirannya dapat menyebabkan manusia memiliki rasa ingin tahu atau rasa penasaran. Nah, rasa penasaran ini juga dapat membuat manusia menuju ke arah yang baik dan ada pula yang ketidak baik. Nah, rasa penasaran yang tidak baik inilah yang nantinya akan menjadi tren yang sedang ramai dibicarakan pada hari ini atau sekarang ini. Seperti kasus yang terjadi di Bali, yang mungkin saja hanya segelintir orang yang menyadari hal ini. Nah, kasus ini adalah kasus tentang tingkat kematian bunuh diri yang sangat tinggi di Bali, terakhir tercatat pada tahun 2023. Sangat miris karena bunuh diri menjadi suatu penyelesaian masalah yang menurut mereka baik. Nah, namun apakah semua ini akan terus berjalan dan bahkan bertambah? Maka dari itu, marilah kita masuk ke pembahasan utama. Untuk kasus pertama yang akan kita bahas, tentu saja pertanyaan terkait jumlah kematian yang tinggi di Bali. Tercatat pada tahun 2023, tingkat kematian akibat bunuh diri di Bali menjadi yang paling tinggi dengan angka mencapai 3,07%, di mana angka ini menjadi angka yang paling tinggi dan bahkan jauh lebih tinggi dari provinsi-provinsi besar lainnya. Contohnya seperti daerah istimewa Yogyakarta dengan angka mencapai 1,58%, Bengkulu dengan angka 1,52%, Jawa Tengah dengan 1,2%, Sulawesi Utara dengan 0,90%, Jawa Timur dengan 0,58%, dan terakhir dengan Sumatera Utara dengan angka 0,56%. Nah, dari sini kita dapat melihat perbandingan antara Bali dengan provinsi-provinsi besar lainnya dari tingkat kematian yang terjadi di daerah-daerah tersebut. Bali yang mencapai tingkat
3,07% itu dapat menyebabkan tingkat kematian Indonesia menjadi jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya atau pada tahun 2022. Di tahun 2023, Indonesia tercatat ada 1.288 kasus, sangat jauh berbeda dengan pada tahun 2022 di mana Indonesia masih memiliki 902 kasus. Dari sini juga kita dapat melihat kasus kematian akibat bunuh diri di Indonesia sangat meningkat pesat. Nah, untuk permasalahan kedua, tentu saja kita akan membahas terkait ada apa sebenarnya dengan Bali ini. Nah, seperti yang kita tahu, Pulau Bali adalah Pulau Dewata, atau yang sering orang-orang sebut sebagai Pulau Surga. Surga di mana orang-orang pun akhirnya beranggapan bahwa Bali atau orang-orang di Bali akan selalu merasa bahagia dan tidak ada juga yang akan menyesal tinggal di sini. Akhirnya membuat Bali dipandang dan dianggap bahwa rakyat Bali tidak ada yang akan memiliki pemikiran untuk bunuh diri di sini. Nah, namun tentu saja pemikiran manusia sangatlah abstrak dan tidak dapat kita ketahui atau sangat susah untuk kita jangkau. Orang-orang yang di sini pun juga pasti tentu saja pernah mengalami depresi atau mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan di kehidupan mereka. Namun masih saja tidak dapat dipercaya Bali menjadi yang paling tinggi tingkat kematian akibat bunuh dirinya. Belum lagi dengan kepercayaan warga Bali yang menganggap bahwa bunuh diri menjadi sesuatu hal yang sangat amat berdosa. Dan tentu saja di Bali, orang yang mengalami bunuh diri di kepercayaan kami tidak akan dianggap dan tidak akan diterima di surga nanti. Namun tetap saja, pada kenyataannya, angka kematian di Bali selalu saja berada di atas angka 100. Dengan begitu kita akan lanjut ke permasalahan ketiga. Mengapa dan apa alasan tingkat bunuh diri di Bali menjadi yang paling tinggi di Indonesia? Pada siaran interaktif di Pro 4 RRI Denpasar, seorang psikiater dari Universitas Udayana bernama Bapak Dr. Cok Bagus Jaya Lesmana, SPKJ, mengatakan bahwa kasus bunuh diri di Bali penyebabnya itu karena multifaktor. Multifaktor di sini dimaksudkan bahwa kasus bunuh diri gabung dari pemikiran-pemikiran atau faktor-faktor yang sangat beragam. Faktor-faktor ini bisa saja dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan kerja, kemudian faktor kesehatan, dan banyak lagi. Ada pula pendapat lainnya dari dokter kesehatan jiwa di RS Prima Medica yang bernama Dr. Monica Joy R. SPKJ, di mana beliau mengatakan bahwa depresi merupakan faktor utama pendorong kasus bunuh diri di Bali sangat tinggi. Penyebab lainnya ada juga seperti faktor sosial media, di mana sosial media pun juga sangat berpengaruh menjadi pemicu orang yang menderita depresi memilih untuk bunuh diri. Bagaimana cara kita bersikap di sosial media sangatlah harus berjaga-jaga. Dengan begitu, angka kematian akibat bunuh diri di Bali menjadi sangat memprihatinkan. Nah, dari semua permasalahan yang sudah kita bahas, kita dapat membuat kesimpulan bahwa pola pikir manusia dan alam pikir manusia sangatlah mempengaruhi bagaimana cara manusia tersebut berpikir dan berperilaku, bagaimana mereka bertindak, dan bagaimana cara orang tersebut dalam mengatasi suatu masalah. Dan juga dari kasus ini kita mengetahui seberapa pentingnya menanamkan pikiran-pikiran atau hal-hal positif sedari dini. Dan kesalahan pemilihan dalam menyelesaikan masalah ini juga harus segera ditangani dan diatasi dengan cara sadar akan sekitar dan jangan acuh tak acuh terhadap orang atau seseorang yang kita tahu ia sedang mengalami depresi atau tekanan dalam kehidupan mereka. Semoga informasi yang saya sampaikan di video ini dapat membantu dan bermanfaat untuk menyadarkan banyak orang-orang di luar sana terkait isu-isu di Bali yang sangat harus kita tangani bersama-sama. Dan terakhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.